Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 114, Manifestasi Visi Harta Karun Surgawi muncul. Yang Dong dan kelompoknya pergi dengan canggung, sedangkan suasana pesta pernikahan di Fei Mansion tidak terpengaruh sedikit pun oleh insiden itu. Sebaliknya, suasana menjadi lebih hidup, lebih semarak, dan menjelang siang, beberapa keluarga besar muncul, secara pribadi membawa hadiah untuk acara tersebut. Rumah Fei berubah menjadi negeri penuh kegembiraan pada hari itu. Baik ayah maupun anak, Fei Rong dan Fei Ming, tak henti-hentinya tersenyum lebar. Perayaan pernikahan berlanjut hingga larut malam sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Dan daratan takluk pada kesunyian malam yang gelap. Huang Xiaolong berdiri di halaman, menatap bulan malam yang jauh. Bulan bersinar terang malam itu, cerah dan indah dengan gumpalan awan acak yang mengambang, yang menambahkan sentuhan keindahan yang samar-samar ke langit malam. Mengingat kegembiraan di Fei Mansion pada siang hari, Huang Xiaolong tak dapat menahan diri untuk mengingat orang tua di kehidupan sebelumnya dan orang tuanya saat ini di kota kerajaan Luotong. Pikirannya melayang jauh, jauh sekali. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong kembali ke kamar, memasuki ruang pagoda harta karun Linglong, dan memulai kultivasinya yang rutin. Setelah menelan mutiara naga api, Huang Xiaolong menjalankan taktik Asura saat naga hitam dan biru muncul, melayang di atas kepalanya. Mereka mulai melahap energi spiritual dunia bawah dengan rakus yang mengalir turun dari kehampaan dan memindahkannya ke dalam tubuhnya. Ki pertempuran di meridian Huang Xiaolong melonjak dan bergulung kencang, terutama di Laut Qi. Ketika Huang Xiaolong memulai ki pertempurannya, energi spiritual dunia bawah bergema seperti tsunami raksasa. Beberapa tahun terakhir ini, setelah menggunakan mutiara naga api untuk meningkatkan ki pertempuran dunia bawah, kualitas ki pertempuran dunia bawah telah meningkat secara signifikan. Namun, Huang Xiaolong tidak dapat mengukur tingkat apa yang telah dicapainya. Ki pertempuran dunia bawah berkumpul di Laut Qi seperti lautan hitam yang luas. Setelah bertahun-tahun diperkuat oleh penggunaan mutiara naga api, ki pertempuran dunia bawah Huang Xiaolong telah berubah menjadi warna hitam murni. Tidak hanya itu, di dalam kegelapan ki pertempuran dunia bawah yang memikat, ia memancarkan perasaan kristal yang halus. Energi spiritual dunia bawah yang diserap ke dalam tubuhnya terus disempurnakan. Naga kembar yang melingkar di belakangnya melahap dengan kecepatan tinggi, dengan rakus dengan cahaya hitam dan biru berkilauan di tubuh mereka, menerangi ruang pagoda harta karun Linglong. Suatu malam berlalu, Huang Xiaolong membuka matanya dan mengakhiri latihannya hari itu, dan dia keluar dari pagoda harta karun Linglong. Ketika Huang Xiaolong keluar dari pagoda harta karun Linglong, seorang utusan dari istana kerajaan Yuai tiba di rumah Fei, memberitahu Fei Hou bahwa dirinya telah dianugerahi gelar adipati. Gelar yang satu tingkat di atas posisi markis, yaitu duke. Setiap kali seorang prajurit markis dari kerajaan menerobos wilayah Xiantian, raja akan menganugerahkan gelar duke. Yang tidak diduga Huang Xiaolong ialah, raja kerajaan Yuai tidak hanya menaikkan pangkat Fei Hou menjadi seorang adipati, tetapi ia juga diberi gelar adipati. Perlu ditekankan di sini bahwa hanya ahli Xiantian yang diberi hak istimewa untuk dianugerahi gelar adipati. Lebih jauh, para jenius asli kerajaan Yuai seperti Yang An hanya memiliki gelar markis, belum lagi Huang Xiaolong, yang bahkan bukan warga kerajaan Yuai. Ketika Huang Xiaolong dengan sopan memberitahu utusan itu bahwa dia bukan warga kerajaan Yuai, utusan itu tersenyum, Yang Mulia sangat tahu Tuan Muda Huang bukanlah warga kerajaan Yuai, tetapi bahkan seseorang yang bukan warga kerajaan itu masih bisa menerima gelar adipati dari kerajaan Yuai. Huang Xiaolong memandang Fei Hou. Benar sekali, Tuan Muda. Fei Hou mengangguk, membenarkan perkataan utusan istana. Ia berkata dengan hati-hati, karena itu adalah niat baik yang mulia, mengapa Tuan Muda tidak? Ucapan Fei Hou terhenti di sini. Mengenai maksud Fei Hou, Huang Xiaolong mengerti. Meskipun dengan identitasnya, dia tidak terlalu peduli dengan gelar bangsawan, tetapi memilikinya juga bukan hal yang buruk. Itu akan menambah kenyamanan saat berpindah-pindah di kerajaan Yuai di masa mendatang. Dengan demikian, Huang Xiaolong menerima gelar adipati dari tangan utusan tersebut. Beberapa saat kemudian, utusan itu mengucapkan selamat tinggal dengan gembira kepada Fei Hou dan Huang Xiaolong dan kembali ke istana untuk melaporkan keberhasilan tugasnya. Setelah utusan istana pergi, Huang Xiaolong memutuskan untuk berjalan-jalan di kota. Dia telah berada di kota kerajaan Yuai selama beberapa hari, tetapi dia belum sempat melihat-lihat kota itu. Dia dan Fei Hou akan kembali ke kerajaan Luotong dalam beberapa hari, jadi dia ingin melihat-lihat kota itu sebelum itu. Ditemani Fei Hou, Huang Xiaolong meninggalkan Fei Mansion, berjalan-jalan di jalan-jalan. Fei Hou telah pergi selama 7 tahun, dan terjadi banyak perubahan di sekitar kota kerajaan Yuai. Hari sudah siang ketika mereka menjelajahi kota, dan melewati lantai hidangan sangat lezat yang sama, mereka berdua masuk, memesan 2 kendi anggur berapi dan beberapa lauk sambil duduk di lantai pertama.
Kunjungan Fei Hao dan Huang Xiaolong disambut hangat oleh pemilik restoran, yang jauh lebih antusias dan hormat dibandingkan sebelumnya. Fei Hao maju ke alam Xiantian sementara Huang Xiaolong mengalahkan Yang An, dan berita ini telah sampai ke telinga sang bos. Terakhir, ketika mereka hendak pergi dan ingin membayar, sang bos dengan tegas menolak mengambil koin emas mereka, dan berkata bahwa tidak masalah kapan Huang Xiaolong dan Fei Hao datang karena pengeluaran mereka tidak akan dipungut biaya. Karena itu adalah keramahan dari sang bos, mereka berdua tidak menolak. 3 hari pun berlalu dengan damai. Selama 3 hari ini, selain berlatih di dalam ruang pagoda harta karun Linglong, Huang Xiaolong akan melatih ilmu pedang asuranya di salah satu halaman Fei Mansion. Badai neraka, air mata asura, murka Raja Neter, dan keadaan petir melimpah terus-menerus diperagakan oleh Huang Xiaolong, tangisan pilu disertai sambaran petir dan gemuruh guntur bergema dari halaman rumahnya. Pada hari ini, Huang Xiaolong tengah berlatih ilmu pedang asura di halaman ketika tiba-tiba, sebuah gempa bumi dahsyat mengguncang tanah dengan kuat selama sedetik. Huang Xiaolong terkejut, dan getaran itu terjadi lagi. Hiasan gunung batu di halaman hancur berantakan di lantai taman. Gempa kuat terjadi 5-6 kali sebelum berhenti sama sekali. Kemudian, di cakrawala yang jauh, semburan api yang menyala muncul entah dari mana, melemparkan bayangan bara api di langit dan memancarkan panas yang membakar ke 4 arah seperti gelombang pasang yang bergulung-gulung. Orang-orang kerajaan Yuai tercengang menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini di langit. Saat gelombang panas menghantam kota kerajaan Yuai, suhunya meningkat drastis, membuat semua orang merasa seperti jatuh ke dalam tungku panas. Ini. Mata Huang Xiaolong menyipit. Namun, pada titik ini, gelombang panas surut secara tiba-tiba seperti saat datangnya, lebih cepat dari pasang surut sore hari. Dalam sepersekian detik perubahan itu, Huang Xiaolong menyadari bahwa pagoda harta karun Linglong di tubuhnya bergetar hebat seolah-olah ada sesuatu di arah itu yang menariknya. Namun, pada saat yang sama, Huang Xiaolong merasakan pagoda harta karun Linglong bergetar di intinya, perasaan takut seolah-olah sedang menghadapi keberadaan yang membuatnya takut. Kota kerajaan yang ramai menjadi tenang. Tak lama kemudian, Fei Hao masuk ke halaman Huang Xiaolong dan melapor, "Tuan Muda, Raja telah menetapkan bahwa kota ini ditutup dan tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar dari kota ini." Kota dikunci. Huang Xiaolong terkejut. Dalam keadaan normal, hanya ketika sebuah kerajaan menghadapi krisis, kota kerajaan akan dikunci. Mungkin ini ada hubungannya dengan penglihatan di langit tadi. Pikiran Huang Xiaolong berkecamuk dan dia bertanya, "Fei Hao, apa pendapatmu tentang penglihatan tadi?" Fei Hao merenung dalam diam sejenak sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh, harta karun yang lahir seharusnya bisa menyebabkan pemandangan seperti yang baru saja kita lihat. Kelahiran sebuah harta karun. Huang Xiaolong memikirkan reaksi aneh pagoda harta karun Linglong, mungkin, itu adalah harta karun surgawi yang akan segera muncul. Dan jika tebakannya benar, itu seharusnya adalah harta karun yang memiliki peringkat lebih tinggi pada daftar harta karun surgawi daripada pagoda harta karun Linglong yang dimilikinya. Hanya penjelasan ini yang masuk akal sehingga akan menyebabkan pagoda harta karun Linglong bergetar sekarang. Harta karun surgawi. Harta karun surgawi yang kedudukannya melebihi pagoda. Sebuah cahaya berkedip di mata Huang Xiaolong, dan dia menarik napas dalam-dalam. Dilihat dari penglihatan sebelumnya yang dipadukan dengan tanggapan pagoda harta karun Linglong, dapat dipastikan bahwa sebuah harta karun surgawi akan segera muncul di sini. Dia tidak menyangka bahwa perjalanan dadakan ke kerajaan Yuai akan memungkinkan dia menjumpai harta karun yang tengah lahir.